Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di currency untuk kali ini guys. Kita berada di Eurocat and GBP Canadian. Oke, kita rubah. GBP Cat and Euro Canadian. Oke. Seperti biasa kita memakai korelasi. Kita memakai korelasi yang mana dua pair ini kita gabungkan untuk bisa menjadi buy sellingnya di antara dua pair ini. Kalau indikator ini hanya sebagai pemanis saja, jadi tidak ada yang lebih spesifik dari indikator yang kita pakai. Ini cuma RSI, kemudian Ichimoku ya, yang kita gabungkan di dua-duanya. Jadi tidak begitu spesial. Yang spesial adalah sistemnya, ya, ini korelasinya ini, oke. Dimana hari ini adalah Senin, awal minggu. Kita masih coba untuk buy selling. Oke. So masih terus running, artinya gini, kita memakai korelasi seperti ini guys, itu untuk setidaknya ini akan membuat kita buy selling itu kalau saya bilang sedikit nyaman gitu loh, nyamannya. Artinya ini kan pair ini kan sudah di cover ya. Jadi kedua pair ini pergerakannya hampir sama. Dua pair ini. Hanya yang membedakan adalah mungkin nilai dari ini ya, jaraknya ini ya, dari sini sampai ke sini sama ini. Mungkin yang membedakan hanya itu ya. Jadi kalau di bawah ini sekitar mungkin anggap aja sekitar 200 poin ya. Kalau di sini bisa 400 poin. Hanya itu yang membedakan. Ya, jadi apa? 7685, 76 900 ya, 900 poin ya, 900. Jadi nilai ya jelas euro lebih kecil daripada GBP untuk nilainya. Jadi hanya yang membedakan sebetulnya itu aja. Itu ya, tidak ada yang istimewa. Namun dengan korelasi ini kita bisa melihat bahwa bisa kita tinggal sekali open. Mungkin ini terutama untuk yang teman-teman yang memiliki kesibukan di pekerjaan lain ya. Jadi saya sarankan pakai ini. Sekali open, ini bisa kita tinggal. Kita tidak usah melihat nanti hasil, tidak perlu melihat chart terus. Ini bisa kita tinggal, tidak ada masalah. Kita tinggal mungkin nanti sore atau mungkin ke sepulang kerja, ini bisa kita lihat gitu. Pulang kerja baru kita open pagi misalnya, sebelum berangkat kerja open dulu. Kemudian mungkin di kantor kita tidak bisa pakai HP, mungkin ada beberapa kantor yang tidak memperbolehkan pakai HP ya, biasanya pabrik atau apa biasanya kan HP ditinggal, kita tidak bisa main HP otomatis kalau kerja di pabrik, contoh seperti itu. Nah ini pakai ini ya nak, pagi kita open, misalnya di sini adalah Eurocat, ini kita open, dan GBP Canadian open, baru kemudian
saat jam makan siang misalnya bisa kita lihat lagi pergerakannya, nilainya ini bagaimana, seperti ini ya, nilainya ini bagaimana, apakah jaraknya semakin jauh atau masih tetap posisi dekat seperti ini kan posisinya bisa dibilang dekat ya. Kalau semakin jauh nanti kita bisa open lagi kan gitu. Nah nanti mungkin pulang kerja misal pagi open, siangnya emang siang open, baru setelah itu pulang kerja atau mungkin jam 6, jam 7 sore itu bisa kita open lagi, tidak ada masalah. Enak pakai sistem ini. Jadi targetnya berapa? Kisaran target untuk untuk bulanan ya. Saya melihat bahwa untuk bulanan ini kita bisa paling tidak 20 lah minimal. Itu paling tidak ya 20%, minimal itu 20% itu sudah, saya bisa bilang minimal 20% lah gitu. Berbeda kalau kita pakai tambahan, artinya gini, ini kan posisinya jelas GBP Canadian ini kan lagi naik ya kan. Nah mungkin kita bisa tambah sell, tambah buy, mungkin tambah buy karena ini trennya berarti saat ini adalah naik gitu. Itu bisa kita pakai seperti itu, kemudian bisa kita locking ya. Tapi terlalu, kalau menurut saya itu sedikit ya, nambahnya sebetulnya juga lumayan banyak ya, tapi itu sedikit cara yang bisa kita pergunakan untuk mengakali sistem gitu. Kenapa mengakali sistem? Dikarenakan kalau biasanya 20% dengan kita menambah open dengan nambah yang sekiranya signifikan itu bisa 70 atau bahkan mungkin bisa di atas 50% lah sebulan hasilnya. Kan juga lumayan gitu. Oke. So korelasi ini yang utama adalah ya kita sabar saja, kesabaran itu. Karena ini sistem ini tidak berjalan bisa lebih dari 1 hari baru bisa profit, artinya bisa TP itu bisa 1 hari. Contoh sekarang ini kan cuma kecil 1, sekian ya gitu. Mungkin bisa besok, mungkin bisa 3 hari, 2 hari, 3 hari baru bisa agak melebar caranya. Biasanya seperti itu, sehingga saya lebih menyarankan kalau ini kita harus lebih telaten, lebih sabar untuk menunggu TP kita. Misalnya TP kita mencapai target kita sehari misal contoh 2% misalnya. Berarti kan ini sekitar 40 hari ini saya harus dapatkan 40 dolar kan gitu, 20%-nya. Itu. Sorry, 20 dolar, 20%. 2% ya, 2%. Berarti saya harus dapatkan 20 kan hasilnya. Itu. Saya harus dapatkan 2% hari ini misalnya. Itu ya. Jadi bisa kita tapi saran saya paling tidak usahakan target itu 5% sehari, 5% sehari, sehingga dengan 5% sehari maka sebulan kita sudah 100%. Itu usahakan seperti itu, diusahakan saja. Oke, indikator hanya sebagai pemanis saja. Kenapa berubah dari GBP USD, Euro Dollar menjadi GBP Canadian dan Euro CAD? Ya karena kita melihat ini lebih ekstrim pergerakannya, dia lebih enak daripada Euro. Euro kan agak lemot gitu. Dolarnya agak lemot sedikit lah, makanya lah Canadian ini mungkin lebih sedikit lebih ekstrim lah gitu. Lebih banyak itu pergerakannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe di my YouTube channel. Kita akan terus memantau update terus perolehan nilai yang kita dapatkan, daily basisnya berapa. Have a nice day ya, bye.